Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video malam hari ini. Apa kabar konco-konco, dulur-dulur semua yang ada di seluruh tanah air ya. Di malam hari ini coba kita menikmati irama-irama dan suasana malam yang kayaknya asik ya, untuk ngobrol, untuk sinau bareng tentunya di malam hari ini. Rio awake dhewe kudune belajar ya. Belajar ya butuh pemikiran, butuh konco untuk ngobrol sama-sama, tentunya seperti itu. Kemarin ada yang minta ini ya teman-teman, ayo podo sinau masalah sedulur papat ya. Oke. Sebenarnya kalau masalah sedulur papat itu kalau mendalam gitu kita butuh waktu yang banyak ya untuk mendalaminya, tapi saya coba ya kita ngobrol sama-sama. Ini memang dasar aja, kita berpikir logika tentang yang namanya sedulur papat. Nah, sebelum kita mengenal sedulur papat, seharusnya kita mengenal yang namanya kekuatan alam ya, kekuatan alam. Kita mengenal adanya air, adanya api, adanya udara, adanya tanah. Sebenarnya itu yang menurut saya adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Apakah di dalam diri kita ada unsur-unsur itu? Yang pasti ada ya. Unsur api dalam tubuh kita itu ada. Buktinya apa? Tubuh kita kan panas ya, panas, kalau kita sentuh panas. Coba kalau nggak ada hangatnya, nggak urip jenenge. Nah, kalau unsur udara kita selalu bernapas ya, seperti itu. Kalau unsur tanah, kita memang selalu ada tanah ya yang ada dalam diri kita itu. Kalau digosok gini kan selalu ada yang namanya, kalau Jawa ngarani bolot. Unsur tanah juga ada ini, unsur air. Nah, dalam tubuh kita kan ada airnya juga, kita selalu membutuhkan itu. Dalam kehidupan kita membutuhkan 4 unsur itu ya, 4 unsur alam itu. Kita selalu butuh api, butuh tanah, butuh air, butuh udara, pasti. Kalau orang Jawa mengatakan sedulur papat, mereka mengatakan nafsu 4 ya. Ada nafsu mutmainah, alwamah, supiyah, amarah. Nah, kalau kita melihat itu, kita bisa mencermati bahwa sebenarnya sedulur papat itu selalu menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, adakah hubungan sedulur papat itu dengan yang namanya sholat ya? Ada hubungannya, sangat dekat sekali. Kalau kita memahami yang namanya sedulur papat, supiyah, alwamah, mutmainah, amarah, itu kita perdalam atau kita pelajari. Yang namanya sholat, kalau orang Jawa mengatakan sembahyang ya, sembah itu adalah bakti, sujud kita, yang itu adalah yang maha kuasa, yang maha welas asih, yang maha segalanya, tentunya seperti itu. Terus apa hubungannya? Kalau orang Islam itu kan kadang-kadang kita sholat itu kan nggak tahu, ketika kita berdiri, ketika kita rukuk, ketika kita duduk, ketika kita sujud, kita kan nggak tahu sebenarnya maknanya apa sih. Nah, sebenarnya bisa kita sinau bareng tentang itu ya. Ketika kita itu berdiri waktu sholat itu, kita akan tahu bahwa itu adalah sifatnya api ya. Api itu berdiri. Nah, ketika rukuk itu adalah sifatnya udara, sifatnya angin. Nah, ketika kita duduk itu adalah sifatnya tanah. Ketika kita bersujud itu adalah sifatnya air, tentunya seperti itu. Kalau teman-teman memahami, ternyata yang namanya sholat itu juga secara lahir maupun batin menggerakkan raga,
juga memahami batin kita ya, yang ada dalam diri kita. Kalau orang dalam pelajaran Jawa yang contohnya wayang, kita mengenal yang namanya Semar, ada Gareng, ada Petro, ada Bagong. Ini ibaratnya juga sedulur papat ya. Kalau dalam pemahaman lain, versi lain, ada malaikat ya, Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Dan 4 itu sebenarnya sebagai dasar pemahaman kita tentang sedulur papat. Kita memahami tentang unsur-unsur yang ada dalam diri kita, dan itu akan menjadikan suatu energi tentunya untuk diri kita ya. Jadi kalau teman-teman sinau bareng bersama, kita akan mencoba memahami itu ya. Kalau versi yang saya tahu bahwa yang namanya nafsu mutmainah itu ini gandengannya sama akhlak ya. Kalau supiyah itu sama pemikiran, kalau alwamah itu sama ingatan, kalau amarah itu pada rasa atau perasaan. Ketika kita berpikir, pasti yang berfungsi adalah nafsu supiyahnya. Ketika kita mengingat, yang berfungsi pasti nafsu alwamahnya. Ketika kita merasa, pasti nafsu amarahnya. Tapi ketika akhlak datang pada kita dan memberikan hal-hal yang baik, pemikiran yang baik, tentu saja itu adalah mutmainah yang datang. Lek coba dirawasakne tenan dulur. Awake dhewe kan bendino sakjane omong-omongan dhewe ya. Omong-omongan dhewe, batine omong-omongan. Contone arep nyang pasar ngene. Aku arep nyang pasar ya, arep tuku apa ya? Oh, enake tuku iki nek. Nah, sebenarnya yang diajak bicara itu loh siapa? Batin kita itu loh selalu bertanya, selalu menjawab sendiri. Ada suatu energi, ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau saya, pemikiran saya itu adalah sedulur papat itu yang selalu berbicara, selalu bisa curhat, memberi inovasi mungkin atau jawaban-jawaban, karena hidup itu memang selalu ada pertanyaan dan selalu ada jawaban. Nah, perbincangan monolog itu selalu terjadi dalam perasaan kita, dan kita kalau kita mau memahami apa sih sebenarnya yang sedang berbicara. Sebenarnya kalau orang yang paham itu, sebenarnya orang seperti ini sebenarnya yang lagi berfungsi itu nafsu apanya, saudara apanya, gitu paham benar ya. Dari jeneng wong Jawa, jadi ini pemahamannya juga macam-macam gitu ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang komentar, boleh, biar nanti kita punya bahan yang lebih banyak lagi teman-teman. Kemarin ini teman-teman yang ada di daerah barat ya, daerah Jawa Tengah, itu ada yang nggak tahu, mereka telepon gitu ya. Daerah Sragen, Mas ayo sinau bareng. Sinau bareng boleh, sinau bareng aku ya diamen lah, nek koncone sing gelem dijak sinau ya. Kita bukan sok pintar atau gimana ya, tapi yang namanya orang itu pasti ada yang lebih tahu, ada yang kurang tahu. Kalau saya kurang tahu ya pasti bertanya sama teman-teman yang tahu. Kalau tahu mereka bertanya ya kita jawab gitu ya. Semoga aja sinau bareng seperti ini bisa memberikan manfaat tentunya untuk kita semua. Nanti juga kita akan belajar. Karena saya ingin jalan-jalan kemana gitu ya, jalan-jalan kemana terus menikmati suasana alam, kita belajar di alam. Nanti semoga kita ada waktu untuk itu ya. Yang penting ngopi dulu aja, seruput ya biar seger. Untuk teman-teman yang mungkin pingin sinau bareng, boleh ya nanti di like, terus di subscribe, terus tanda lonceng, biar nanti kalau ada video selanjutnya biasa kita bisa sinau bareng tentunya ya.
Baik, untuk malam hari ini teman-teman, terima kasih sudah bergabung, dan semoga dasar dari pemahaman untuk sedulur papat bisa memberikan manfaat. Nanti kita lanjut yang lebih dalam tentunya di video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semua.